Saudara sekalian, catatan penginjil Yohanes pada bab 13 ini menunjukkan hal yang penting disampaikan oleh Yesus kepada ke-11 rasulnya. Karena ini tadi dikatakan sesudah Yudas pergi. Jadi Yudas itu masuk ke dalam kegelapan, dan kemudian Yesus mengatakan sekarang anak manusia dipermuliakan. Cara mempermuliakan anak manusia bagi kita adalah menaati sabdanya, yaitu saling mengasihi dan menjaga keutuhan kawanan. Syukur bisa menambah jumlah anggota para murid. Itulah yang kemudian dikerjakan oleh para rasul, sebagaimana dicatat di dalam kisah para rasul ini tadi. Ada 3 hal yang menarik dari perjalanan para rasul. Yang pertama, di setiap kota ada komunitas para murid Yesus Kristus, dan di dalam komunitas ini ada kebiasaan yang rutin mereka kerjakan. Yang pertama adalah mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu tidak lain adalah bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan mereka setiap hari. Inilah yang disampaikan oleh para rasul. Setibanya di situ, mereka, para rasul ini, memanggil jemaat berkumpul. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Mendengarkan firman Tuhan yang tidak lain adalah bagaimana Allah bekerja melalui nenek moyang, melalui kita semua di dalam hidup setiap hari. Jadi firman Tuhan itu bukan hanya dari kitab suci, tetapi juga melalui berbagai macam peristiwa kehidupan. Maka dengan mendengarkan firman Tuhan itu berarti kita diajak untuk merefleksikan kehidupan kita, sejarah hidup kita, bagaimana Allah berkarya melalui para leluhur kita. Itu satu kegiatan, mendengarkan firman Tuhan. Selain itu berdoa, dan tentu saja memecahkan roti. Jemaat berkumpul berdoa. Apa yang didoakan? Ungkapan syukur. Syukur bahwa kita telah bertemu dengan jalan kehidupan dalam diri Yesus Kristus. Syukur bahwa kita sampai saat ini tetap diberi nafas dan kegembiraan serta rezeki. Syukur bahwa kita saat ini masih bisa dan masih boleh berkumpul, memuji serta memuliakan Tuhan. Doa utama adalah syukur. Dan di dalam syukur itu sekaligus juga pasti jemaat ini memecah-mecahkan roti untuk mengenang dan mengingat kembali apa yang dikerjakan oleh Yesus di dalam perjamuan terakhir, sambil mengingat sabda yang penting dari Yesus, yaitu perintah untuk saling mengasihi dan menjaga kesatuan.
Itu yang pokok di dalam jemaat. Nah, di samping itu kita juga melihat bahwa di dalam setiap jemaat para rasul itu mengajak umat untuk berdoa dan berpuasa supaya dapat memilih dan menentukan penatua jemaat setempat. Penatua jemaat setempat ini dipilih di dalam sebuah suasana doa. Artinya apa? Supaya kita pada waktu menentukan pemimpin, sungguh Roh Kudus sendirilah yang berkarya. Jangan sampai ada keinginan pribadi atau kepentingan-kepentingan kelompok yang maju sehingga nanti punya potensi merugikan komunitas. Karena apa? Karena tugas penatua jemaat pertama-tama adalah mengikat jemaat, memastikan bahwa jemaat tetap bersatu, memastikan bahwa yang dilakukan oleh jemaat itu tetap jalan, memastikan bahwa tidak ada anggota komunitas yang kapiran atau yang tidak terlayani. Dan juga jika ada anggota komunitas yang mungkin lemah, jangan sampai kelemahannya itu kemudian mengganggu gerak komunitas untuk maju dan berkembang secara bersama-sama. Itulah sebabnya mengapa tadi dikatakan di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya bertekun di dalam iman. Bertekun di dalam iman. Yang ketiga, bukan hanya jemaat yang berkumpul, bukan hanya penatua jemaat, tetapi juga para rasul. Tugas para rasul di dalam rangka menjaga kesatuan jemaat kurang lebihnya sama dengan penatua jemaat setempat. Yang berbeda adalah ruang lingkupnya. Para rasul itu mengikat jemaat dari komunitas ke komunitas, dari kota ke kota. Itulah sebabnya mengapa tadi juga disebut kota-kota yang dihadiri oleh para rasul. Ada Listra, Ikonium, Antioquia, Atalia, Perga, dan lain-lain. Kota-kota itu ingin menunjukkan kepada kita bahwa dahulu mereka semua tidak mengenal Allah. Tetapi dengan pewartaan para rasul, mereka sedikit demi sedikit percaya bahwa dalam Yesus Kristus kita semua menemukan hidup. Komunitas yang kecil ini menghidupi imannya, kasih persaudaraannya, ibadatnya, pelayanannya, sehingga menarik hati banyak orang, dan kemudian sedikit demi sedikit jemaat itu bertambah banyak. Sehingga di setiap kota ini tadi lalu terbentuk komunitas-komunitas dan dengan pemimpinnya yaitu penatua-penatua. Saudara-saudara, apa yang dicatat oleh kisah para rasul itulah yang kemudian sekarang ini mendapatkan bentuk yang lebih pasti. Kita mengenal lingkungan, wilayah, paroki. Di dalam paroki baru ada struktur yang lebih pasti, yaitu Dewan Pastoral Paroki bersama dengan pastor parokinya. Di atas paroki kita mengenal keuskupan. Di sana juga ada dewan imam, dewan keuskupan.
untuk mengkoordinir seluruh keuskupan. Ini format atau bentuk gereja yang ada sekarang memang tidak terlalu jauh berbeda dengan gereja pada waktu awal yang tumbuh secara alamiah tadi. Inilah yang kita syukuri, bahwa di dalam masa-masa Paskah ini kita diajak untuk mengenal bagaimana gereja itu berawal dari peristiwa Yesus, kemudian berkembang sedikit demi sedikit di antara para rasul, dan kemudian jemaat-jemaat di sekitar Yerusalem, dan meluas lagi sampai keluar Yerusalem, dan kemudian sampai ke kota-kota yang jauh dari Yerusalem, hingga sampai di tempat kita. Mari kita syukuri kehidupan komunitas kita, mari kita jaga kesatuan dan semangat komunitas kita masing-masing, supaya hidup kita sehari-hari sebagai murid-murid Yesus Kristus menjadi sebuah bentuk kesaksian iman, sehingga dapat menarik hati banyak orang untuk kemudian dapat bergabung di dalam komunitas Kristiani para murid Yesus.